Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan belajar beriman kepada Allah. Silahkan simak penjelasan dari Bu Rofin. Allah menciptakan manusia dibekali dengan akal. Dengan akalnya, manusia mampu berpikir dan merenung. Manusia dengan akalnya mampu mengetahui dan meyakini adanya Tuhan. Nah, Allah mengutus para rasul untuk membimbing umat manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah. Itulah yang disebut iman. Iman artinya percaya, yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Orang yang beriman disebut mukmin. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta beserta isinya. Nah, rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini kita akan membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, Allah itu Maha Pencipta. Oleh karena itu Allah disebut Al-Khaliq, Maha Pencipta. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Matahari, gunung, tumbuhan, manusia, hewan adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu disebut makhluk. Kalau Allah tadi disebut Al-Khaliq karena Maha Pencipta, nah semua ciptaan Allah disebut makhluk. Allah Maha Pencipta dan Dia berbeda dengan makhluk atau apa yang Ia ciptakan. Makhluk Allah itu ada yang gaib dan ada yang nyata. Nah, makhluk gaib itu adalah makhluk yang tidak dapat dilihat. Contohnya yaitu jin, malaikat, setan, itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalau makhluk nyata adalah makhluk yang dapat kita lihat, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Kita bisa melihat ibu kita bisa melihat ayah kita bisa melihat guru kita, karena manusia adalah makhluk yang nyata atau makhluk Allah yang dapat dilihat. Nah, makhluk Allah ini juga ada yang hidup dan ada yang mati. Makhluk Allah yang hidup adalah manusia, tumbuhan, hewan, itu adalah makhluk Allah yang hidup. Nah, yang mati adalah seperti air, batu, udara, itu semua adalah ciptaan Allah, tapi dia adalah benda mati atau makhluk yang mati. Yang kedua yaitu mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Kemurnian Al-Quran terjaga sampai akhir zaman. Sebagai umat Islam, kita wajib percaya apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, maka itu dinilai sebagai ibadah. Al-Quran itu isinya adalah firman Allah atau kata-katanya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu menciptakan alam semesta dan isinya untuk kesejahteraan manusia. Maka dari itu kita wajib bersyukur. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan apa yang telah Allah sediakan itu dengan baik. Misalkan tidak boros air, merawat tumbuhan, merawat hewan ternak, seperti itu ya.
Selanjutnya yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Dari kelas 1 kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 semua ada materi Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna 3 saja, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya yang maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat. Karena Allah maha melihat, maka kita harus berhati-hati dalam bertindak. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu kita bohong. Allah tahu kita tidak ikhlas. Karena Allah Al-Basir. Allah melihat. Sekalipun kita mencuri, tidak ada yang tahu. Tapi Allah maha melihat, tetap ada ganjaran untuk kita. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik. Al-adlu, yang kedua al-adlu, yang maha adil. Jadi seadil-adilnya hakim adalah Allah. Perbuatan kita sekecil apapun akan mendapatkan pahala. Misalkan ada batu di jalan, terus kalian singkirkan, jadi ada orang yang mau lewat tidak jatuh. Nah, Allah memberi pahala kepada kita. Tersenyum atau sedekah senyum, Allah juga memberi pahala kepada kita. Tapi kalau kita dengki, meskipun orang di sekitar kita tidak tahu, tapi Allah tahu, dan Allah juga akan memberi ganjaran kepada kita. Nah, selanjutnya Al-Azim, yang maha agung. Sesungguhnya Allah maha agung dan tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Nah, Allah menciptakan alam semesta ini, betapa kita lihat betapa indahnya pelangi, betapa indahnya pantai, betapa indahnya pegunungan. Itu adalah bukti kalau Allah itu maha agung, maha tinggi. Nah, kita harus mewujudkannya itu, kita harus senantiasa banyak berpikir, membuka hati, dan peduli kepada sesama. Kita harus menjaga alam semesta ini. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bu Rovin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.